Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita bahas tentang inverse matrix. Mungkin beberapa minggu kemarin kita juga udah bahas inverse matrix. Nah, tetapi yang untuk pertemuan ini kita fokus ke yang lebih berordo 3 kali 3. Oke, untuk sebelumnya untuk 3 kali 3 kita masuk aja dulu sebagai sampelnya. Untuk atau untuk sebagai pengantarnya sedikit, bahwasanya untuk mencari sebuah inverse kita butuh namanya determinan. Nah, kita perlu garis bawahi di sini untuk mencari sebuah atau menginverskan sebuah matriks, kita matriksnya itu adalah sebuah metrik persegi atau bujur sangkar, baik 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, di sini sebelum kita masuk yang 3 kali 3, kita review sedikit yang 2 kali 2. Nah, di sini udah di sebagai contoh, misalkan di sini ordo kita 2 kali 2, misalkan A11, A12, 21 sampai A22. Nah, untuk mencari determinannya yaitu kita mengalihkan atau mengurangkan A11 dikurang A22 dikurang A21 sama A12. Sedangkan untuk yang posisinya seperti ini nih. Misalkan untuk 2 min 5 min 3 sama 8. Kita balik 2 kali 8 dikurang 3 min 3 kali min 5, dapatnya 1. Oke, untuk yang 2 kali 2 nggak terlalu susah ya. Nah, yang sedikit untuk lebih fokus yaitu adalah yang 3 kali 3. Misalkan otomatis kalau 3 kali 3 kita namanya butuh baris 3, kemudian kolomnya 3. Nah, di sini sebelumnya Ibu udah menjelaskan bahwasanya untuk menggalikannya kita tambahkan baris 1 sama kolom 1 sama kolom 2. Berarti kita terakhir baris 3 kolom baris 3 kolom 2. Nah, di sini kita A11 A11 dikali A22 kali A3 ditambah A12 dikali A23 ditambah dengan A31 ditambah A13 kali A21 dikali A32. Kemudian hasilnya untuk pengurangannya dari yang kiri ke pojok kanan itu dikurangkan A31 dikali A22 dikali A13 dikurang A32 dikali A23 A11 dan sampai yang A33 sampai kali A21 sampai kali A12. Nah, misalkan yang ini yang Ibu bilang tadi, nah nanti min 2 kali 1 kali min 1 ditambah 2 kali 3 ditambah dijumlahkan atau ditambah barisnya ke kolomnya ke sebelah. Nanti hasilnya akan mendapat determinannya. Nanti kalian bisa, anak-anak Ibu bisa mencobakan atau latihannya nanti hasilnya dapat 18. Oke, next. Nah, sebelum kita dapat menginverskan sebuah metrik yang berordo 3 kali 3, tadi determinannya sudah, kemudian kita mencari kofaktornya. Nah, di sini untuk lebih gampang yang ini diabaikan aja dulu yang 4 kali 4. Karena kalau yang 4 kali 4 otomatis kita 2 kali untuk mendeterminankannya. Nah, Ibu contohkan yang di sini A11 sampai A33. Untuk membentuk sebuah kofaktor atau kita mencari sebuahnya minor, itu otomatis kita mulai titiknya yaitu A11. A11. Nah, kita mulai di sini. Nah, untuk memudahkannya kita bikin garis ke sini, kemudian kita bikin garis ke sini. Nah, otomatis yang di sini sebentar biar jelas. Nah, otomatis yang untuk minor dari A11 itu adalah komponen yang tidak kena baris yang kita batasi, otomatis ini. Nah, di sini A22, A23, A32, kemudian A33. Nah, begitu juga dengan untuk kita yang yang metrik ordonya 4 kali 4. Kalau 4 kali 4 untuk itu kita butuh determinannya 2 kali. Kita abaikan aja, kita fokus ke yang 3 kali 3. Nah, di sini kita masuk ke A12. A12
otomatis kita menarik garis A12 ke sini, otomatis A11 sama A13 kena, kemudian kita tarik ke bawah, otomatis ini yang kena A22 sama A32. Nah, sehingga untuk mencari minornya atau hasil dari determinannya nanti yaitu A21, A31, A23, A33. Dan begitu juga dengan A13. A13 kemudian kita tarik ke bawah, jadi otomatis yang tinggalnya ini adalah A21, A22, A31, A32 dan begitu seterusnya sampai nanti yang A33. Oke, nah yang untuk A33 otomatis nanti yang tinggal bentar dulu Ibu ganti. Otomatis nanti kalau yang untuk A33 berarti ini yang tinggal nanti A11, A12, A22, A21. Nanti kalian dari contoh. Nah, ini contohnya. Nah, yang di sini yang dibilang tadi A11, A12, A21 sama A22. Nanti untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh aja ya. Nah, di sini matrik dari metrik 3x3 kita yaitulah 1, 2, 3. 253 kemudian 108. Kita tambahkan kolom yang ini ke sini. Kemudian bisa 1 kali 5 kali 8 dapat 40. Hati-hati dalam perkalian ya. Kemudian perhatikan tanda min sama plus. Kemudian 2 kali 3 kali 1. Kemudian semua bilangannya kali 0 otomatis akan 0. Nah, dapatnya determinannya adalah min 1. Nah, kita masuk ke untuk mencari minornya. Sesuai dengan yang tadi, A11 itu kita dapat A22, A32, A23, A33. Maksudnya itu adalah komponen yang di sini. A11 di situ kita bahas yang tadi kalau A11 gini ya. Nah, berarti 5, 3, 0, 8. Kemudian kita masuk ke A12. Ibu ganti tintanya. Ing mana ing ini? Mana ya? Pointer. Oh, ini nih. Hapus dulu. Nah, untuk A12 otomatis kita garis batasnya A12 berarti ini ya. Nah, kita turun ke sini, kemudian kita batas ke sini. Berarti otomatis di sini ada 2, ada 3, ada 1, ada 8. Nah, ini dia. Oke ya, sampai ke A33. Ibu kita iris dulu. Kita hapus semuanya. Untuk A33 Ibu saya misalkan di sini. Nah, kita coba ganti deh yang merah. Berarti A33 ini ya. Yang ini kita tarik ke atas. Kemudian kita tarik di sini. Otomatis yang sisanya itu adalah atau yang tinggal itu adalah 1, 2, 5. Oke ya. Berarti 1 kali 5 dikurang 2 berarti 5 kurang 4 adalah 1. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai yang di sini 40, min 13, min 5, min 16, 5 kita masukkan ke sini. Nah, otomatis hasil determinan kita yang kita cari tadi adalah min 1. Nah, kita tinggal mengalikannya di sini min 1 40, min kali plus, otomatis dia min, kemudian di sini min kali min plus. Jangan lupa dengan konsepnya min kali plus itu adalah min plus kali min. Pokoknya ada salah satu tanda yang berubah atau tanda yang salah satu tanda yang berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Nah, positif kali positif dia akan positif, kemudian negatif kali negatif dia akan positif. Nah, mungkin itu keterangan atau inverse dari metrik untuk 3x3. Kalau 2x2 nggak terlalu susah karena pertemuan sebelumnya kita juga udah belajar. Nah, sifat-sifat determinan. Kenapa ada sifat determinan? Sebenarnya untuk memudahkan. Sebenarnya kalau untuk dihafal emang sedikit susah, cuman sebenarnya enggak, tergantung dari berbagai kasus. Nah, kenapa dia ada sifat? Mungkin untuk untuk mencari ternyata kalau metriknya bujur sangkar, kalau satu barisnya 0 atau kolomnya 0 ternyata determinannya 0 ya, karena semua bilangan apa kita kalikan dengan 0 pasti otomatis nantinya nilainya 0. Nah, kemudian determinan A sama dengan nanti determinan A transpose, berarti
eh, sebuah metrik apabila kita akan untuk mencari transformnya, dia akan hasilnya adalah sama. Nah, kemudian di sini yang perlu diingat, misalkan adalah matrik bujur sangkar, baik 2x2, 3x3. Jika metrik yang dihasilkan dari perkalian suatu baris atau kolom dengan skalar K sama dengan 0, maka determinan B-nya adalah K determinan A. Ini bisa dibaca. Kemudian juga di sini, yang seperti Ibu bilang tadi, misalkan E adalah matriks elementer ordo n kali n. Nah, ini kita bawa tahunya adalah itu adalah identitas, salah satu dari komponen atau elemen dari metrik itu adalah ada 1. Nah, ini maka otomatis dia hasilnya adalah 2. Kemudian di sini min 1, nanti bisa dicari ya. Oke. Jika ada elemen terbujur sangkar, kemudian dia saling berkelipatan, maka determinan A-nya sama dengan 0. Nah, determinan AB itu sama dengan determinan A kali determinan B. Nah, mungkin itu salah satu atau penjelasan dari matriks yang berordo inverse dari metrik 3x3. Karena untuk 3x3 adalah sedikit bukan susah, sebenarnya emang harus lebih dijabarkan, karena kalau untuk 2x2 nggak terlalu ribet atau terlalu rumit untuk mencari inverse-nya. Oke, untuk kali pertemuan ini